Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat kelak, yang mana dengan menuntut ilmu inilah kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik. Dengan menuntut ilmulah maka seseorang akan semakin takut kepada Allah. Ilmu akan membawa seseorang kehidupannya menjadi lebih cerah, lebih indah. Masa depan akan semakin terarah dengan bimbingan ilmu syar'i. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, orang yang hidupnya tanpa ilmu syar'i, maka hidupnya tidak akan terarah. Hidupnya akan terombang-ambing dalam kebodohan, dalam gelapnya kejahilan yang menyebabkan seseorang jalannya tidak terarah dan tersesat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman sekarang ini melihat banyak ujian kehidupan. Di antara ujian kehidupan adalah ujian ekonomi, yang mana di saat-saat seperti ini kita perhatikan banyak dari saudara-saudara kita yang diuji ekonominya, baik yang di kalangan atas, menengah atau bawah. Banyak yang diuji ekonominya. Dan ternyata ada beberapa yang bisa lolos, bisa lulus ketika dengan ujian ekonomi yang sempit. Namun sebaliknya ada yang tidak lulus ketika diuji ekonominya. Ada yang kehilangan sifat qanaah ketika ujian ekonomi menerpa kehidupannya. Sifat qanaah yang hilang, itulah yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Alangkah sangat sedihnya apabila seorang muslim, seorang muslimah itu kehilangan sifat qanaah. Karena apabila seseorang kehilangan sifat qanaah, maka itu pertanda dia akan kehilangan kebahagiaan. Orang yang kehilangan sifat qanaah itu sebuah alamat dia akan kehilangan ketenangan dan ketentraman hidupnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga salah satu amalan hati yang harus dimiliki setiap muslim adalah sifat qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah, nerima ing pandum, ridha dengan pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Qanaah dengan cara tidak berkeluh kesah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, sangat disayangkan betapa banyaknya manusia yang berkeluh kesah. Diuji sedikit dengan kesusahan,
ia berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu dha'ifa idza massahu syarru jazua. Demikianlah manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apabila diuji dengan sebuah kesusahan, ditimpa keburukan, mereka berkeluh kesah. Sehingga orang yang berkeluh kesah inilah yang sebenarnya ia kehilangan sifat qanaah. Kehilangan sifat qanaah berarti ia kehilangan perbendaharaan yang sangat mahal dalam hidupnya. Karena qanaah adalah di antara harta yang paling berharga dalam hidup ini. Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak kehilangan sifat qanaah ini, maka kita harus mengingat terus dan mengingat keutamaan, keistimewaan orang yang qanaah. Sehingga dengan mengingat keutamaan-keutamaan ini, maka dia akan menjaga sifat qanaah ini. Yang dulunya alhamdulillah qanaah, namun ketika diuji dengan ujian yang sempit, dengan kesusahan, terkadang seseorang mulai kehilangan sifat qanaahnya, mulai berkeluh kesah, mulai menggerutu, mulai protes kepada Allah, mulai mengeluh, kenapa hidup kok kayak gini, kenapa susahnya bukan main. Apa sajakah keutamaan qanaah? Karena seseorang apabila mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan berusaha menjaganya. Dia akan berusaha merawatnya agar tidak hilang harta yang berharga tersebut. Ya, sebagaimana seseorang dulu ketika HP-nya jadul, mungkin kalau ketinggalan di meja atau ketinggalan di mana rumah, dia nggak terlalu khawatir karena HP murah. Sehingga apa? Dia nggak merawatnya. Karena apa? Sesuatu yang murah. Beda kalau HP-nya HP yang canggih, HP yang modern, yang mahal harganya. Ketinggalan sebentar di rumah saja dia sangat khawatir. Bagaimana nanti kalau hilang HP saya? Itulah seseorang ketika menyadari betapa mahalnya sesuatu, maka dia akan berusaha menjaganya. Sebagaimana dengan qanaah. Kita harus yakin, harus meresapi dalam hati betapa berharganya sifat qanaah. Sehingga kita akan berusaha merawatnya agar tidak hilang sifat qanaah tersebut. Di antara keutamaan sifat qanaah adalah bahwasanya orang yang qanaah adalah orang yang bersyukur. Sifat qanaah itu akan membantu seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kun qana'an takun ashkaran nas." Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Dan jadilah seorang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur." Sehingga manusia yang paling bersyukur adalah mereka yang paling qanaah dalam hidup ini. Maka orang yang tidak qanaah pada hakikatnya adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin agar nikmat ini Allah tambah. Kita berharap semoga Allah semakin melimpahkan karunia yang tak terhingga ini. Kita ingin nikmat ini tidak hilang. Dan dalam rangka untuk menjaga nikmat agar tidak hilang, agar nikmat ini bertambah, itu adalah dengan cara qanaah. Dengan cara qanaah, mensyukuri nikmat yang ada, sehingga Allah menjaga nikmat tersebut bahkan menambahnya. Keistimewaan yang luar biasa dari qanaah. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling qanaah.
Kemudian berikutnya, di antara keutamaan qanaah adalah kita semua mungkin ingin menjadi orang kaya. Akan tetapi bukan kaya harta. Bagaimana menjadi orang yang kaya hati. Maksudnya adalah orang yang paling kaya sebenarnya adalah orang yang qanaah. Orang yang kaya hatinya itu adalah orang yang qanaah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda. Orang yang punya banyak harta benda, dia bukanlah orang yang kaya sebenarnya. Tetapi kata Nabi SAW, walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kekayaan yang sejatinya, yang sesungguhnya adalah ghinan nafas, adalah kaya hati. Hakikat orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga orang yang miskin, siapakah orang yang miskin di antara kita? Orang yang miskin sebenarnya bukan orang yang nggak punya rumah, bukan orang yang nggak punya perabotan yang mewah, bukan orang yang nggak punya kendaraan yang mewah. Akan tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak punya sifat qanaah. Meskipun hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, meskipun hartanya banyak, namun ketika ia nggak memiliki sifat qanaah, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena miskin hatinya. Sehingga ini yang harus kita ingat, jika kita ingin menjadi orang kaya yang sebenarnya, ya, kita harus berlatih untuk memiliki sifat qanaah, meningkatkan sifat qanaah dan menjaganya agar tidak hilang dari hati kita. Sangat penting jamaah sekalian sifat qanaah ini. Sangat kita butuhkan. Kenapa di akhir zaman ini yang banyak kegelisahan, banyak kegundah gulanaan, ya, gelisah, galau, salah satu sebabnya adalah karena tidak qanaah. Karena kita yakin bahwasannya qanaah itu adalah kunci ketenangan dan ketentraman hidup. Orang yang qanaah adalah orang yang paling tentram hidupnya. Orang yang paling tenang hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat qanaah, itu adalah orang yang paling gelisah hidupnya. Orang yang tidak tenang hatinya karena nggak memiliki sifat qanaah. Sebagian ahli hikmah pernah mengatakan, wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasudu wa ahna'hum 'aishan al-qanu. Ya. Wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasud. Aku mendapati orang yang paling banyak gelisahnya, mereka adalah orang yang ditimpa penyakit dengki, penyakit iri hati. Penyakit dengki nggak suka jika saudaranya dapat nikmat. Jadi orang yang paling gelisah dalam hidup ini adalah orang yang punya sifat dengki. Nggak tenang hidupnya, nggak tentram hidupnya. Kenapa? Karena dia gelisah setiap melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Dia galau kalau temannya dapat nikmat. Dia hatinya panas, hatinya sengsara ketika melihat tetangganya bisa beli mobil baru. Hatinya nggak tenang ketika tetangganya bisa beli kulkas 2 pintu. Hatinya nggak tenang ketika
tetangganya bisa membangun rumah yang baru. Di atwalun nasi ghamman al-hasud. Manusia yang paling banyak gelisahnya, mereka adalah orang yang hasad. Wa ahna'uhum 'aishan al-qanu. Dan orang yang paling tenang hidupnya, paling tentram hidupnya, mereka adalah yang dianugerahi sifat qanaah. Kenapa orang yang qanaah itu orang yang tenang? Karena orang yang qanaah itu adalah beriman kepada takdir. Hati yang tenang karena kita yakin bahwasannya Allah telah menjamin rizki setiap hamba. Qanaah itu membawa ketenangan karena kita yakin bahwasannya rizki kita itu nggak mungkin diambil oleh orang lain. Rizki kita nggak mungkin tertukar dengan orang lain. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, alimtu bi anna rizki lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Aku mengetahui bahwa rizkiku itu tidak akan pernah ada orang yang mengambilnya selainku. Ya, aku yakin bahwasanya rizkiku nggak mungkin diambil orang lain. Maka hatiku pun tenang. Ya, ini yang membuat ketenangan. Orang yang qanaah adalah orang yang tenang. Kenapa? Karena orang yang qanaah yakin bahwasannya dia tidak akan meninggal dunia sampai jatah rizkinya sudah sempurna. Jatah rizkinya sudah habis di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa ini tidak akan meninggal dunia sampai telah sempurna rizkinya. Kalau sudah sempurna rizkinya, sudah habis jatah rizkinya di dunia ini, maka tiba waktunya ajal menjemputnya. Ini yang harus kita yakini. Tidak akan meninggal dunia sampai jatah rizkinya itu telah disempurnakan. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa besarnya faedah dan keutamaan qanaah. Ya, qanaah adalah orang yang paling bersyukur. Qanaah itu membawa ketenangan hidup. Ya, qanaah itu adalah orang yang kaya sebenarnya. Maka sungguh merugilah orang yang kehilangan sifat qanaah. Bahkan sungguh sangat celakanya orang yang kehilangan sifat qanaah. Karena ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka. Kenapa banyak wanita yang menjadi penduduk neraka? Kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Sebabnya adalah karena wanita tersebut kehilangan sifat qanaah. Ternyata hilang sifat qanaah itu bisa membawa kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Rasulullah SAW telah mengabarkan sejak 14 abad yang lalu. Mengapa begitu banyak para wanita yang menjadi penghuni neraka? Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka para wanita tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh suami mereka. Banyak istri yang mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Banyak istri yang tidak sabar ketika diuji dengan ekonomi yang susah. Ya. Betapa mudahnya sebuah keluarga yang cerai, hancur berantakan karena faktor ekonomi.
Karena faktor ekonomi, ketika seorang suami di PHK, dikeluarkan dari perusahaannya, kemudian tiba-tiba istrinya minta pisah. Ya, tiba-tiba istrinya minta khulu, ya, minta cerai. Karena apa? Karena suaminya dikeluarkan dari perusahaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyaknya wanita menjadi penghuni neraka karena tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar." Wahai wanita, wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aksar ahlin nar. Kata Nabi, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum kalian, daripada wanita. Ya. Kenapa demikian? Wa malana ya Rasulullah aksar ahlin nar. Salah seorang wanita di antara mereka bertanya, kenapa kami menjadi penghuni sebagian besar neraka? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Sebabnya adalah karena kalian sering melaknat, ya, sering mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Muslim. Jadi para ummahat, ya, para istri yang semoga dirahmati Allah, ya, banyak mungkin kita harus menyadari, ya, suami berlelah-lelah dalam menafkahi anak istri, ya, rela bekerja keras, menahan peluh agar diri mereka, agar istri dan anak itu masih bisa makan, bisa bertahan hidup. Namun apa yang terjadi apabila para istri tidak menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh suami? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Bara'aitun nar," dan aku melihat neraka. "Falam ara kal yaumi man daraqatu." Ya, maka aku tidak pernah melihat pemandangan yang seperti ini sama sekali. Pemandangan yang menakutkan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Ya. Qalu lima ya Rasulullah. Akhirnya mereka para sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Maka qila yakfurna billah. Maka dijawab, karena kekufuran mereka kepada Allah. Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Ya, karena mereka kufur terhadap suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya. Bagaimana sifat mereka para wanita yang tidak qanaah kepada, ya, suami mereka. Kalau seandainya engkau para suami berbuat baik kepada salah satu di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ia sukai, niscaya dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Ya. Hadis riwayat Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Maka para akhwati ummahat rahimakumullahu jami'an, qanaah adalah kunci surga. Itu dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya dan mentaati para suami. Ya, yang mana kita meyakini bahwasannya hidup ini adalah untuk beribadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan selama Ramadan, menjaga kemaluannya dari zina, dari menjaga kehormatannya, dan benar-benar ia ata'at zaujaha, ya, benar-benar apa? Mentaati suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis Ahmad dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnud. Maka sifat qanaah yang harus kita latih, yang harus dilatih oleh para istri, para ummahat, ya. Maka kita pun harus yakin, ya, harus menyadari mereka para suami terkadang, ya, di saat punya masalah yang amat besar, terkadang suami itu menyembunyikannya dari istrinya. Terkadang di saat sedang lelah bekerja, di saat uang yang didapat tidak mencukupi kebutuhan, namun raga mereka selalu, ya, namun raga mereka sudah terlalu penat untuk mencari lagi. Ya, mereka kemudian pulang ke rumah. Suami pulang ke rumah berharap ada bidadari yang menyambutnya dengan senyuman yang indah. Berharap dengan penghasilan yang seadanya, sang istri mampu menghibur, menerima apapun penghasilan suami tanpa memperhatikan seberapa jumlahnya. Sehingga para pemirsa yang terhormati Allah, agar qanaah ini bisa kita tingkatkan dan agar tidak hilang, maka di sana ada beberapa kiat, ya, beberapa kiat untuk meraih sifat qanaah. Yang diantaranya adalah, kita lihat beberapa kiat tersebut. Untuk memperoleh sifat qanaah, kita dapat menempuh beberapa cara. Yang diantaranya adalah memperkuat keimanan terhadap takdir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meyakini bahwasannya rezeki itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan bagi setiap hambanya. Bahkan ketika manusia belum lahir ke dunia dan masih berada di rahim seorang ibu, maka sejak azali, sejak dahulu, seluruh hal yang terkait dengan hamba Allah telah Allah tetapkan. Maka jika kita benar memahami hal ini, bahwasannya rezeki itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan, jika kita meresapinya, maka rasa gelisah atas rezeki yang ada tidak sepantutnya terjadi, ya, tidak sepantasnya terjadi. Sehingga ini yang harus kita yakini, bahwasannya keimanan kepada takdir Allah merupakan pondasi yang akan melahirkan sifat qanaah. Ketika sifat qanaah tidak terdapat dalam hati kita, kita berarti kekurangan dalam keimanan kepada takdir Allah. Ya, kita harus yakin dengan firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustada'aha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin."
Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dialah Allah yang mengetahui tempat berdiamnya binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Sesemuanya hal tersebut tertulis dalam kitab yang nyata. Itu apa? Dalam Lauhul Mahfuz. Ini kiat yang pertama, menguatkan iman kepada takdir. Meyakini dengan bahwasannya rizki itu sudah Allah jatah, sudah Allah tentukan. Sehingga kita nggak boleh terlalu khawatir dengan masa depan anak kita. Nanti bagaimana anak kita makan apa? Kita yakin bahwasanya setiap anak yang lahir itu membawa rizkinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kiat qanaah adalah dengan cara memandang rendah dunia. Ya, dengan cara apa? Memandang rendah dunia. Jadi terkadang beberapa wanita ada yang kufur kepada kebaikan suami adalah karena diantaranya salah memandang tinggi dunia. Itu bagi yang mereka melihat dunia itu seperti gemerlapnya cahaya yang bersinar, melihat dunia seakan-akan mereka kekal di dalamnya. Maka bagaimana kita bisa memandang rendah dunia, ya, dan apa? Dan tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Maka kita lihat betapa rendahnya dunia ketika Rasulullah SAW membandingkan antara dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kamisli ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yam falyandur bima tarji." Ini hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidaklah hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke samudera, kemudian ia angkat, maka hendaklah lihatlah air yang menempel dalam jarinya tersebut. Ketika ia narik, itulah dunia. Dunia adalah ibarat apa? Ibarat jari yang kita masukkan ke dalam samudera ketika terus kita angkat. Nah, air itulah yang menempel, itulah dunia. Sedangkan akhirat itu adalah ibaratnya lautan yang tak bertepi. Sehingga ketika kita telah mengetahui hakikat dunia, maka apakah pantas jika seseorang itu memprioritaskan atau menganggap bahwasannya dunia adalah segala-galanya. Kemudian kiat yang ketiga, setelah tadi adalah apa? Menguatkan iman kepada takdir. Kemudian yang kedua, memandang rendah dunia. Sekarang yang ketiga, untuk kiat qanaah adalah dengan cara apa? Dengan senantiasa melihat ke bawah. Jadi orang yang senantiasa melihat ke bawah, melihat ekonomi saudaranya yang masih di bawah, ya, melihat ternyata kondisi rumahnya lebih bagus daripada tetangganya, kendaraannya, HP-nya lebih bagus daripada tetangganya. Ya, jadi intinya masih banyak saudaranya yang berada dalam kemiskinan. Maka dengan senantiasa melihat ke bawah, orang yang seperti ini apa? Dia akan mendapatkan sifat qanaah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum." Yang artinya adalah lihatlah
keadaan hidup orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan melihat keadaan orang yang hidup di atas kalian. Agar apa? Agar kalian bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kehidupan seseorang yang masih kekurangan, melihat kehidupan seseorang yang masih kekurangan, itu akan bisa membantu seseorang bersyukur dan bisa untuk bahagia. Pemirsa yang terhormati Allah, maka dengan hal ini, dengan senantiasa melihat ke bawah, maka keadaan ekonomi yang susah itu akan terhibur dengan menyadari ternyata masih banyak saudara kita yang ekonominya jauh lebih di bawah daripada kita. Ternyata lebih banyak yang lebih susah. Ya. Sehingga alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah akan kehidupan kita yang alhamdulillah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu. Jadi lihat ke bawah dan hindari terus-menerus mendongakkan kepala ke atas. Melihat ke atas, ya, seakan-akan Allah lebih memberi kenikmatan kepada orang lain tersebut. Ini ya. Sehingga kenapa banyak dari manusia yang begitu mencintai harta? Salah satu jawabannya adalah karena mereka tidak pernah sedikit pun melihat ke bawah, bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih susah hidupnya dibanding dirinya. Ya. Namun dirinya yang tidak bersyukur pada Allah menjerumuskannya ke dalam sikap mencela nikmat Allah. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan, ya, apabila kita melihat ke atas, segera melihat ke bawah. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ra'a ahadukum man fawqahu fil mali wal hasabi." Jika engkau melihat seseorang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu, ya, jika kita melihat seseorang yang memiliki harta dan kedudukan melebihimu, maka lihatlah, ya, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu. Ketika melihat di atas, ya segera melihat ke bawah. Ini yang ketiga, kiat agar qanaah adalah selalu melihat ke bawah. Kemudian yang berikutnya, kiat qanaah adalah dengan rajin berdoa. Memohon agar kita dianugerahi sifat qanaah. Praktek Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Kita lihat kehidupan ekonomi beliau yang bersahaja, namun tidak membuat beliau mengeluh. Bahkan beliau berdoa kepada Allah agar rizki beliau dan keluarga sekedar bisa untuk menutup lapar. Menunjukkan betapa qanaah pribadi beliau. Kita dapat mencontoh beliau, ya, memohon agar Allah memberikan sifat qanaah kepada kita. Dan salah satu doa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah doa, Allahumma qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rizki yang Engkau berikan, dan berkahilah dan gantilah apa-apa yang, ya, apa-apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Ya. Senjata kita adalah doa. Berdoa
agar dikaruniai sifat qanaah dan agar sifat qanaah tersebut tidak hilang. Kemudian tidak lupa pula agar melatih sifat qanaah ini adalah dengan cara sering membaca sirah para pendahulu kita yang soleh. Untuk meraih sifat qanaah kita dapat membaca bagaimana sikap para salaf terhadap dunia. Bagaimana kezuhudan, keridhaan para salaf terhadap ekonomi mereka yang susah. Sebenarnya para salaf, dunia telah dibentangkan untuk mereka. Namun mereka menolak. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan balasan yang abadi ketimbang balasan yang disegerakan di dunia. Mereka nerima dengan yang sedikit untuk memperoleh sesuatu yang lebih banyak di akhirat kelak. Sehingga semua hal itu akan menjadikan kita untuk lebih mendambakan kehidupan akhirat dan menganggap kecil segala bentuk perhiasan dunia yang tidak abadi. Contoh yang bagus dalam kisah ini yang melihat sirah para ulama dalam sifat qanaah mereka adalah kisah tatkala Umar bin Khattab mengunjungi rumah Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Umar pun menangis ketika memasuki rumah Ubaidah. Beliau menangis dikarenakan di rumah Ubaidah hanya terdapat pedang, perisai dan tas yang sering beliau gunakan. Padahal Ubaidah adalah seorang komandan pasukan, seseorang yang digelari aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah dalam umat ini. Ketika Umar bertanya mengapa dia tidak membeli perabotan untuk menghiasi rumah sebagaimana yang dilakukan orang lain, Ubaidah pun menjawab bahwa apa yang dia miliki sekarang itulah yang mampu menghantarkannya kepada surga, ke tempat peristirahatan yang kelak. Itulah Ubaidah bin Abi Jarrah. Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ini yang kelima. Kemudian kiat yang berikutnya untuk bisa qanaah dan menjaganya tidak hilang adalah apa? Meyakini bahwasannya harta itu terkadang membawa dampak buruk. Maksudnya adalah haramnya itu diadab, halalnya dihisab. Jadi kalau halalnya dihisab, orang kaya, harta yang ia peroleh dengan cara yang halal itu pun dihisab. Dan haramnya adalah azab. Jadi halalnya hisab, haramnya azab. Maka kekayaan jika diperoleh dari sesuatu yang tidak syar'i, dengan dalam cara mencarinya tidak sesuai dengan syariat, itu akan membawa keburukan dan kesengsaraan bagi pemiliknya. Memang problem bagi pemilik harta adalah proses audit yang diterapkan dari dua sisi, yaitu bagaimana harta itu diperoleh dan kemana disalurkan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta tersebut ia peroleh dan kemana ia infakkan. Hal inilah yang menjadikan konsekuensi dari kepemilikan harta. Bukanlah sesuatu yang mudah Bahkan bisa berujung petaka bagi pemiliknya, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah dalam mencari dan membelanjakan hartanya. Jadi halalnya itu hisab dan siksanya itu, dan yang haram itu adalah apa? Azab. Halalnya hisab dan yang haram itu akan diazab.
Selain itu dapat kita membayangkan bahwa seseorang dengan harta yang minim akan mengalami proses hisab di akhirat yang lebih ringan, lebih cepat jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki harta yang banyak. Tentunya hisabnya lebih lama. Nah, hal ini bisa kita analogikan dengan seseorang yang bersafar. Bersafar menggunakan pesawat, membawa barang yang banyak. Ya. Jika sampai di tujuan, ya, maka apa? Dirinya akan melalui proses investigasi yang lama di bandara. Ya. Bahkan apa? Bahkan berkebalikan dengan orang yang bersafar tanpa membawa barang yang banyak. Dan ingat, hisab yang akan kita hadapi di akhirat adalah kelak lebih susah, lebih teliti dan lebih lama prosesnya. Kita lihat pula mereka yang punya harta, punya kedudukan, ternyata menjadi sebab kesengsaraan, kegelisahan, kecemasan, atau bahkan sebab membuat dirinya sakit. Berpeluh, ya, ada yang berpeluh dalam mengumpulkan harta, meraih kedudukan, ya. Namun apa? Namun akhirnya ada yang capek cuma mengumpulkan harta dan ia habiskan di masa tuanya untuk berobat karena nggak menjaga kesehatannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bahagia dalam hidup ini adalah orang yang qanaah. Ya. Orang yang memiliki sifat rimo ing pandum, merasa cukup dengan pemberian Allah taala. Rizki berapapun yang ia peroleh, ia selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Inilah orang yang bahagia, yang akan sukses hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Yang artinya adalah sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki secukupnya, dan Allah karuniakan kepadanya sifat qanaah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang beruntung dan bahagia, mereka adalah orang yang memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang kita dalam hidup di dunia ini kadang diuji dengan kehidupan ekonomi yang susah, ya, rizki yang tidak lancar. Tapi kalau memiliki sifat qanaah, maka kita tidak akan merasakan kesusahan dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena kekayaan yang sejatinya adalah kaya hati. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini akan lebih cerah dan bahagia, ya, ketika apa? Ketika seseorang itu senantiasa bersyukur dan berusaha untuk memiliki sifat qanaah. Kemudian, ya, yang ketujuh, kiat untuk qanaah adalah memahami bahwa antara yang kaya dan yang miskin itu hanya terjadi perbedaan yang tipis saja antara orang yang kaya dan orang miskin. Jadi perbedaan kondisi antara yang kaya dengan yang miskin, betapapun besar di mata kita, pada hakikatnya itu adalah perbedaan yang tipis. Kenapa? Karena seseorang yang Allah takdirkan dalam keadaan kaya,
itu pun hanya mampu memanfaatkan sebagian kecil hartanya, yaitu sekedar yang dapat menutupi kebutuhannya. Adapun kelebihan harta yang ia miliki, maka pada hakikatnya tidak mampu ia manfaatkan seluruhnya. Meski itu adalah apa? Hak miliknya. Contohnya adalah jika kita melihat manusia terkaya di dunia ini, kita akan melihat bahwa dia tidak mampu menyantap makanan dengan kualitas ya melebihi apa yang dibutuhkan oleh orang yang lebih miskin. Bahkan terkadang orang yang miskin lebih banyak makannya ketimbang dirinya. Maka ini pun harus kita pahami. Ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau adalah hakimu hadil ummah, orang yang paling bijaksana di umat ini. Beliau mengatakan, ahlul amwali ya'kuluna, ahlul ahwali ya'kuluna wa na'kulu wa yashrabuna wa nashrabu wa yalbasuna wa nalbas wa yarkubuna wa yarkabuna wa narkabu wa lahum fadlu amwalin yanduruna ilaiha wa tanduru ilaiha ma'ahum wa hisabuhum alaiha wa nahnu minha bira. Kita lihat orang yang kaya makan, kami pun juga makan. Ini perkataan orang miskin. Mereka minum, begitu pula kita juga minum. Mereka berpakaian, ya, sebagaimana kami juga berpakaian. Mereka punya kendaraan, ya, kita pun juga memiliki kendaraan. Mereka memiliki harta yang berlebih, ya, juga dilihat bersama-sama dengan kami. Namun mereka dihisab atas harta tersebut, adapun kami berlepas diri dari hal tersebut. Ya, beliau juga mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alal aghniya'a yatamannawna annahum mislana indal mauti. Segala puji bagi Allah yang menjadikan orang kaya berangan-angan agar menjadi seperti kami ketika menghadapi kematian. Wala natamanna annana misluhum hina idin. Sedang kami pada saat itu tidak berkeinginan menjadi seperti mereka. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang kaya. Wa ma ansafana ikhwanuna al-aghniya. Saudara kami yang kaya tidak berlaku adil. Yuhibbunana 'alad din. Ya, mereka mencintai kami karena menginginkan agama kami. Wa yu'awidunana 'alad dunya. Namun mereka memusuhi kami karena dunia yang mereka miliki. Sehingga dengan mengetahui hakikat ini akan mudah bagi kita untuk membiasakan diri agar qanaah dengan segala pemberian Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini, hati-hati dari hilangnya sifat qanaah. Yang mana apabila hilang sifat qanaah ini, maka dia akan rugi dengan sebenarnya kerugian. Maka dia akan sengsara hidupnya. Orang yang kehilangan sifat qanaah akan kehilangan ketentramannya, kehilangan ketenangan hidupnya. Orang yang kehilangan sifat qanaah, maka dia akan menjadi orang yang miskin sebenarnya. Orang yang kehilangan sifat qanaah, dia menjadi tidak bersyukur. Sehingga ada kiat-kiat untuk meningkatkan sifat qanaah dan senantiasa menjaga dalam diri kita, yaitu dengan cara senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada takdir. Yakin bahwasannya rizki itu termasuk takdir Allah.
yang telah Allah tentukan, Allah telah bagi-bagi pada setiap hamba. Ya. Kemudian kita tidak boleh memandang dunia segala-galanya. Jangan terlalu silau, jangan terlalu terperdaya dengan dunia. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya, jangan terlalu silau terpesona dengan apa? Dengan kemegahan dunia ini. Namun sebaliknya, kita diperintahkan untuk memandang rendah dunia. Ya. Karena dunia yang hancur, yang sementara akan hancur, ya, yang tidak kekal, maka sungguh akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Karena akhirat kekal sedangkan dunia fana, sangat sebentar sekali. Kemudian kita pun tidak boleh lupa untuk senantiasa membaca sirah para ulama, sirah para nabi dan sahabatnya. Kita lihat betapa qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan sifat qanaah Nabi adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah selama 3 bulan berturut-turut, ya 3 purnama, 3 bulan berturut-turut, beliau hanya makan al-aswadan, mengkonsumsi al-aswadan, ya, mengkonsumsi kurma dan air. Kita lihat betapa qanaahnya Rasulullah SAW dengan melihat rumah beliau. Kita lihat betapa qanaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur dengan alas yang sederhana, yang hanya pelepah kurma sehingga membekas di punggung beliau. Dan ketika itu Umar melihat bekas, ya, pelepah kurma yang membekas di punggung beliau. Akhirnya Umar pun menangis. Karena Umar mungkin melihat Raja Persia, Raja Romawi bergelimang dengan kemewahan, kemegahan. Sedangkan melihat kondisi Nabi yang qanaah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yakin dengan hakikat dunia. Mengetahui hakikat dunia yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Maka kita pun juga berusaha mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Di antara sifat qanaah Nabi adalah ketika Nabi tanya kepada Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Ya. Kalau nggak ada makanan, maka beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau nggak ada makanan, ya sudah, saya berpuasa. Ya, jangan sampai ada seorang, ya, suami ketika bertanya kepada istrinya ada makanan atau tidak. Ketika istri menjawab tidak ada, kemudian dia marah. Ya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri teladan kita yang terbaik, yang kita pun selayaknya, seharusnya mencontoh beliau alaihi salatu wassalam dalam keteladanan beliau dalam sifat qanaah. Sungguh di masa-masa seperti ini ketika ekonomi susah, ya, barang-barang harganya naik, ya, serba naik, barang-barangnya, pekerjaan susah, mungkin banyak yang di PHK, ekonomi menurun, maka ini pun yang harus kita tekankan, kita kuatkan adalah sifat qanaah kita. Yang mana dengan sifat qanaah ini, insya Allah hidup kita akan tetap bahagia, hidup kita akan tetap tenang, tetap tentram, meskipun ekonomi kita baru diguncang, meskipun baru berada dalam ekonomi yang susah. Namun jika qanaah, maka akan tetap tenang dan bahagia. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa meningkatkan sifat qanaah ini, dan semoga kita bisa menjaganya, merawatnya sehingga tidak kehilangan sifat yang mulia ini. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.